Kalian yang belum menonton part 266, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, akhirnya dengan kedatangan Toneri yang menjelaskan kepada Boruto, Boruto kemudian mengerti dan akan berupaya mengumpulkan para hewan suci untuk membantunya melawan ego Shiba di perang yang akan datang. Tapi tiba-tiba Sasuke berkata, "Wahai Sang Naga Putih, aku sangat penasaran dengan mode Sage Naga. Apakah aku bisa belajar darimu untuk mempelajarinya?" Sang Naga Putih pun berkata, "Semua tidak mudah, kau harus memenuhi syarat dariku." Sasuke pun menjawab, "Jika itu maumu, aku akan memenuhi syarat itu." Sang Naga Putih pun mengatakan, "Baiklah, kumpulkan saja para hewan suci agar dapat membantumu. Dan bawalah salah satu hewan suci ke sini, maka aku akan mengatakan syarat kepadamu." Sasuke pun berkata, "Baiklah, aku setuju. Ayo Boruto, kita berangkat sekarang." Boruto berkata, "Baik Master, tapi bagaimana dengan Toneri Sensei? Apakah kau akan ikut?" Toneri menjelaskan bahwa dia akan tetap di sini menunggu kalian mengumpulkan para hewan suci. Boruto kemudian membuka portal dengan jogannya untuk berpindah tempat dengan Sasuke. Di sisi lain kita ke tempat di mana Orochimaru dan Mitsuki sedang melawan para siluman Jubi Mini. Mitsuki menggunakan roh ular yang besar menyerang semua Jubi Mini yang ada. Namun siluman Jubi tetap bermunculan. Jura menggunakan dojutsunya untuk membuka portal dan mengeluarkan pasukan siluman Jubi Mini tersebut. Para Jubi menembakkan biju dama ke arah dinding Gojura Somon milik Orochimaru. Orochimaru berkata, "Kita harus secepatnya pergi dari ini. Pertahanan dindingku tidak sekuat Hokage pertama. Jadi aku tidak bisa bertahan lama menahan serangan biju dama mereka." Nagato pun yang melihat itu mendekati Itachi. "Sial, aku belum bisa mempersiapkan semua pen untuk bertarung. Hanya Yahiko dan Surado saja." Tapi tiba-tiba ada Jubi Mini menyerang mereka. Namun Itachi dengan Susanoo-nya meninjunya. Itachi mengeluarkan pedang Totsuka dan cermin Yata. Biju dama datang dari belakangnya. Itachi mengempaskan dengan cermin Yata. "Nagato, lebih baik kau persiapkan semua pen. Kita akan melawan mereka di sini, agar semua orang bisa kabur dari tempat ini." Nagato pun pergi ke tempat persembunyian dan meninggalkan pen Yahiko dan Surado bersama Itachi. Namun di sisi lain, Jura tidak membiarkan Orochimaru melindungi mereka dengan Gojura Somon. Jura terbang dan mengeluarkan batang besi menyerang Orochimaru. Namun datanglah Guren mengeluarkan elemen kristal menangkis serangan Jura. Datanglah Kabuto dengan cepat loncat dan menggunakan tangan yang dilapisi cakra untuk menyerang leher Jura. Namun Jura mengeluarkan besi di lehernya, membuat Kabuto gagal menyerang Jura. Jura pun menendang Kabuto dan terjatuh. Namun tidak hanya itu saja, Jura melepaskan kubus balok untuk menimpa tubuh Kabuto. Namun Orochimaru mengeluarkan Kuchio seular besarnya untuk menghancurkan kubus balok milik Jura. Kabuto pun langsung naik ke atas kepala ular Orochimaru dan berkata, "Tuan Orochimaru, terima kasih sudah menolongku." Orochimaru berkata, "Jangan lengah Kabuto, musuh kita masih ada di depan." Jura berkata, "Orochimaru, sepertinya kau akan menjadi lawan yang merepotkan." Di sisi lain, Koda menggunakan kedua tangannya menjadi mulut buaya dan menembakkan laser untuk menyerang Itachi. Namun karena Itachi menggunakan Susanoo, maka serangan Koda tidak berdampak baginya. Koda dengan cepat menghilang melalui tanda cakar dan tiba-tiba sudah ada di depan tempat persembunyian. Itachi berkata, "Sialan, ternyata serangan tadi hanyalah umpan saja." Dia mengincar tempat persembunyian. Koda pun berencana menembakkan laser yang besar dari kedua tangannya. "Akhirnya dengan ini kalian akan musnah," kata Koda. Pen Yahiko dan Surado pun tidak sempat menyusul Koda karena mereka diserang oleh pasukan Jubi Mini bersama Itachi. Koda pun melancarkan serangan laser yang besar, dan secara cepat datang seseorang menahan serangan Koda. Koda sangat terkejut karena serangannya diserap sampai habis. "Sialan, siapa kau?" kata Koda. Ternyata orang yang menyerap serangan Koda adalah Pen Gakido. Dia memiliki kemampuan Rinnegan untuk menyerap berbagai jenis ninjutsu yang mengenai dirinya, sehingga semua jenis serangan ninjutsu lawan tidak bisa melukainya.
Tak peduli sebesar atau sekuat apapun cakra ninjutsu yang diterimanya, dia tetap akan bisa menyerap oleh Gakido. Bahkan Odama Rasengan besar, Jiraiya dan Rasen Shuriken Naruto sekalipun pernah dia serap di masa lalu olehnya. Dan kali ini tempat persembunyian mereka berhasil diselamatkan. Apalagi beberapa pen sudah muncul di depan kode. Nagato berkata, "Bagus, semuanya sudah bisa berkumpul. Dengan ini kita akan mudah untuk menahan mereka Itachi." Tapi kode mundur lewat tanda cakarnya untuk mendekati Jura. Jura memerintahkan para Jubi Mini berkumpul dan mengumpulkan Biju Dama menjadi satu, agar serangan Biju Dama ini menjadi besar dan kuat. Orochimaru pun terkejut. Apa yang dia lakukan? Ini benar-benar berbahaya. Mitsuki pun dengan mode Sage berkata, "Ayah, aku akan menyerang mereka semua." Tapi Orochimaru berkata, "Waktu kita tidak cukup Mitsuki. Kita harus pergi dari tempat ini." Kashin Koji pun masuk ke tempat persembunyian untuk membawa Himawari dan memberitahu semua orang. Namun setelah Kaguya mendengar hal itu dia berkata, "Sayang sekali, kekuatanku belum pulih. Jika saja aku sudah pulih maka aku bisa memindahkan kalian semua dalam sekejap." Sementara itu puluhan Jubi Mini sedang mengumpulkan Biju Dama menjadi satu yang menghasilkan Biju Dama raksasa dan bersiap menembakkan ke arah mereka. Jura pun berkata, "Permainan kita cukup sampai di sini." Dan Biju Dama raksasa dilancarkan. Bahkan serangannya membuat tanah menjadi retak dan hancur. Semua orang hanya bisa terpesona melihat serangan besar tersebut. Tak terduga, Himawari keluar dari tempat persembunyian, membuat Kashin Koji terkejut. Himawari pun keluar dan berkata kepada Kurama, "Kurama, aku pinjam kekuatanmu lebih banyak." Kurama pun hanya tersenyum saja. Himawari berlari dan tubuhnya berangsur-angsur diselimuti cakra kuning dari Kurama dan membentuk seperti jubah. Ternyata Himawari langsung ke mode cakra Kurama, membuatnya langsung mengeluarkan tangan cakra Kurama yang besar dan menahan Biju Dama tersebut. Semua orang sangat tidak percaya karena mereka melihat kekuatan Kyuubi di depan matanya. Kurama berkata, "Tetap pertahankan Hima. Jika sudah saatnya kau harus lempar ke tempat lain atau mengembalikan kepada mereka." Himawari pun berteriak dengan keras memegang Biju Dama dengan tangan cakra Kurama. Sampai akhirnya dia bisa mengembalikan Biju Dama itu kepada Jura. Jura dan Kode sangat terkejut. Mereka berdua langsung masuk ke tanda cakar masing-masing untuk bersembunyi. Dan terjadilah ledakan besar yang sangat luar biasa. Hampir semua siluman Jubi Mini telah lenyap. Sarada pun yang melihat kejadian itu sangat terkejut. "Hima, sejak kapan kau memiliki kekuatan sebesar itu? Kekuatanmu sangat mirip dengan Nanadaima Hokage." Kaguya yang masih di dalam bersama Hidari dan cloning Naruto pun merasakan kekuatan besar dari dalam tubuh Himawari. Tapi mereka tidak ikut keluar. Tapi ternyata ada ratusan batang besi dari atas menyerang mereka seperti hujan yang sangat deras. Himawari menahan dengan tangan cakra Kurama yang besar. Jura sangat marah. "Sialan kau anak Uzumaki Naruto. Bisa-bisanya kau mempunyai kekuatan Kyuubi ekor 9. Ini memang tidak masuk akal. Harusnya Kyuubi ekor 9 ada di tubuh Uzumaki Naruto." Kemudian Jura mengeluarkan Biju Dama dari kekuatannya sendiri. Biju Dama yang dikeluarkan olehnya 2 kali lipat besarnya daripada Biju Dama yang digabungkan dari seluruh pasukan Jubi Mini yang dia perintahkan. Tapi tiba-tiba Himawari berubah menjadi normal dan berkata, "Aku tak bisa menggunakan mode cakra Kurama lagi. Aku sangat lelah." Kurama pun berkata, "Jadi kau sudah mencapai batasanmu ya Himawari. Kalau jika tidak ada yang bisa melawannya, maka aku pinjam terlebih dahulu tubuhmu Hima. Maafkan aku." Jura pun menembakkan Biju Dama yang sangat besar kepada mereka. Pen Yahiko menggunakan teknik andalannya dan menahan Biju Dama tersebut, dibantu oleh Orochimaru yang mengeluarkan dinding Goju Rashomon. Namun dinding Goju Rashomon retak walaupun tidak terkena secara langsung. Bahkan Guren ikut serta menggunakan dinding elemen kristal untuk melindungi mereka. Jura hanya tersenyum. "Kekuatan kalian jauh berbeda denganku," kata Jura. Semua pertahanan mereka pun hancur oleh Biju Dama. Seketika Biju Dama sudah ada di dekat mereka. Datanglah sosok misterius yang menahan Biju Dama tersebut. Bahkan Biju Dama yang besar itu menghilang begitu saja. Ternyata Boruto datang tepat waktu dengan memakai kekuatan mode malaikat putih. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan.